Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kajian hukum Islam 1 atau Quran. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang nuzulul Quran. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran turun pertama kali sebagai pertanda kenabian Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Surat yang pertama turun adalah Quran, surat Al-Alaq atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5. Turun berangsur-angsur sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi pada 17 Ramadan. Ini yang paling kuat. Literatur sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad menerima Quran pertama kali itu tanggal 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, atau bertepatan dengan Juli 610 Masehi. Ya, ini dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian peristiwa turunnya disebut sebagai Lailatul Qadar. Dan Lailatul Mubarakah dan Yaumul Furqan. Nah, dari Yaumul Furqan ini atau Quran surat Al-Anfal ayat 41 ini yang menjadikan teori bahwa nuzulul Quran, walaupun itu di Lailatul Qadar, yang kita tahu Lailatul Qadar itu di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan, namun karena dalam Yaumul Furqan ayat Quran surat Al-Anfal ayat 41 itu disebutkan bahwa turunnya Quran itu seperti halnya peristiwa Perang Badar. Nah, dari sini Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan, sehingga para ahli sejarah menyimpulkan bahwa walaupun Lailatul Qadar, tapi turunnya Quran itu Lailatul Qadarnya pada 17 Ramadan, bukan di sepertiga terakhir. Kemudian firman terakhir, yaitu potongan ayat ketiga Quran surat Al-Maidah, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu pada hari Jumat 9 Dzulhijjah atau Maret 632 Masehi, sekitar 81 malam sebelum Nabi wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanggal ya, berarti Rabiul Awal kembali ya. Kemudian suratnya terbagi dua. Surat Makkiyah disebut Makkiyah, yaitu pra-hijrah atau sebelum hijrahnya Nabi, sekitar 12 tahun 5 bulan 13 hari di Mekah. Kemudian setelahnya Nabi hijrah, ayat yang turun setelah hijrah disebut ayat Madaniyah. Walaupun mungkin itu turunnya di Mekah ketika Nabi sudah kembali ke Mekah atau dalam peristiwa Fathul Mekah, tapi itu istilahnya adalah surat Madaniyah, sekitar 9 tahun 9 bulan 9 hari. Kemudian kodifikasi Quran atau pembukuan Quran itu terjadi setelah adanya perang Yamamah, perang pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, yang di situ banyak sekali ahli hafiz atau para penghafal Quran itu yang wafat. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan masukan untuk mengkodifikasi Quran agar Quran itu tidak hilang. Periode yang mulai dilakukan itu Abu Bakar dan Umar adalah pengumpulan dan penyaduran. Kemudian periode Utsman bin Affan ini adalah penyeragaman tulisan ya, atau rasam Utsmani, dan dibukukanlah Quran itu pertama kali pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ditulis menjadi empat eksemplar ya, satu dikirim ke Basrah, satu dikirim ke Syam, satu lagi dikirim ke
mana saya lupa, intinya ke Syam, ke Basrah, di Madinah juga dipegang satu, kalau tidak salah satu lagi ke daerah Irak. Nah, ini kemudian periode Ali bin Abi Thalib, Umayyah, Abbasiyah, mulai penyempurnaan syakal, harokat, titik dan lain-lain. Jadi masa Nabi itu Quran atau huruf hijaiyah itu tidak ada titik-titiknya. Bahasa itu semua sama, tidak ada titik. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dengan menghafalkan bunyi. Barulah zaman Ali bin Abi Thalib akhir, kemudian ada namanya Abu Aswad Ad-Duali, ahli tajwid, yang kemudian ditugaskan oleh Sayyidina Ali untuk mulai merancang itu. Maka ada titik-titiknya, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, dan seterusnya. Periode Umayyah atau Bani Umayyah mulai dibuat harokat, ada harokat, fathah, kasrah, dhammah dan lain-lain. Itu periodenya Umayyah. Abbasiyah itu sudah ke percetakan yang sudah lebih modern. Kemudian percetakan pertama, ya tadi kalau tadi dibukukan pertama itu zaman Utsman, tapi dicetak secara masif, secara banyak pertama itu di Venesia, Italia tahun 1530 Masehi, dan di Hamburg, Jerman 1690 Masehi. Di Italia itu sewaktu setelah dicetak kemudian ada peristiwa di bumi hanguskan, karena ya kita tahu bahwa Italia, Vatikan itu merupakan simbol Katolik, ya. Kemudian di Padon, Italia dicetak lagi dan dicetak dalam bentuk Islam sekarang, yaitu ada ya hari inilah cetakan. Kita tidak tahu cetakan Italia, cetakan Jerman itu seperti apa, tapi yang jelas paling modern dicetak model seperti kita ini ya di Saint Petersburg, Rusia tahun 1873 Masehi. Kemudian ulumul Quran. Nah, ini ilmu Quran. Ada istilah sanad, perantara Quran. Ya, ada mutawatir, ahad, syad, qiraah Nabi 7 qiraah, ya. Jadi jangan heran ketika ada cara membacanya agak berbeda antara orang Arab dengan orang Afrika mungkin, ya karena memang ada 7 qiraah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang membaca Malik Yaumiddin itu tidak panjang namanya, Malik Yaumiddin, itu ada. Tapi qiraah itu tidak 100% beda, hanya pada titik-titik tertentu saja. Kemudian qiraah Quran itu ada tajwid, makharijul huruf, waqaf, wasol dan lain-lain. Ini cara membaca. Makna Quran itu ada yang bersifat umum, ada yang global, ada yang khusus, ada yang terperinci, ada yang berdasarkan pengungkapan, ada yang berdasarkan pemahaman, ada yang tidak terbatas, ada yang terbatas dan lain-lain. Nah, dari sini kemudian ada ilmu tafsir. Untuk apa? Untuk menyampaikan makna Quran yang sebenarnya dari generasi ke generasi. Ini beberapa metode tafsir Quran, ada tafsir tahlili, muqarron, ijmali, maudu'i. Ya, ini contoh-contoh tafsir, ya. Kalau terjemah itu termasuk tafsir tafsir biasa ya, standar. Terjemah itu tidak masuk kategori standar, transliterasi saja dari bahasa Arab ke bahasa apa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, ini contoh mushaf Utsman. Jadi hurufnya masih seperti ini, gitu ya. Ya ini contoh saja. Jadi artinya sampai ke kita itu kenapa tulisannya sudah seperti itu, luar biasa ijtihad para ulama untuk membuat tulisan yang lebih mudah dibaca, lebih mudah dipelajari. Ya ini surat apa kira-kira? Ya betul ya, ini surat Fatihah. Ya saya kira itu pembukaan dari saya. Kita selanjutnya diskusi melalui forum lain. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.